Assalamualaikum Bu Karni, terima kasih sudah menyempatkan waktu Ibu untuk melakukan wawancara, padahal Ibu sangat sibuk ya Bu. Gak apa-apa Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dipersiapkan waktu untuk di sini agar menjadi lulus calon guru penggeraknya. Amin, terima kasih Bu motivasinya, supportnya. Oke. Bagaimana nih Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini gimana, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Gini Bu, saya ini nih belajar tentang bagaimana memanajemen sekolah tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, di sini materi saya ini yaitu salah satunya penerapan pengambilan keputusan paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah, yaitu di sekolah kita Bu, KN 09. Nah, sedikit mohon maaf ya Bu ya, saya jelaskan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti Ibu agak kurang paham, jadi saya mengupas sedikit saja materinya biar nanti kita kesannya mungkin tidak ada pertanyaan gitu Bu. Di sini kita akan membahas tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Nah, dilema etika ini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih Bu, antara dua pilihan. Secara moral benar, tetapi di sisi lain dia juga bila tidak melakukan, dia juga benar. Nah, seperti itu. Nah, kalau rujukan moral ini situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Nah, di sini nih Bu, kita nanti akan membahas tentang dilema etika. Nah, pertanyaan pertama ya Bu ya. Boleh, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Izin saya ketik ya Bu jawabannya. Boleh, silakan. Saya coba jawab ya Miss. Yang Silakan. saya lakukan selama ini, bila ada permasalahan atau kasus-kasus, tentunya saya tidak bisa langsung menjawab oh ya ini benar ini salah ya. Jadi kita usahakan identifikasi dulu, duduk permasalahannya seperti apa, terus kita cari info-info yang valid ya. Benar nggak ini terjadi seperti ini. Nah, bila kita udah identifikasi, sudah dapat informasi, ya kita adakan musyawarah atau kita kumpulkan bersama-sama ya untuk kita baru bisa menyelesaikan atau menyimpulkan permasalahannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan selama ini gitu Mas. Oke, berarti setelah itu baru bisa diketahui permasalahannya begitu ya Bu ya? Betul sekali. Apakah mungkin ada pelanggaran atau tidak dalam mengerjakan tugas. Betul sekali Miss. Jadi tidak merugikan salah satu ya. Jadi biar dua-duanya terbuka. Jadi jelas gitu permasalahannya itu jelas. Oke. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana nih Ibu mengambil keputusan? Saya coba untuk jawab ya Miss ya. Untuk mencari solusi tentunya kita akan mencari solusi yang terbaik. Kita harus identifikasi juga bisa permasalahannya apa, kemudian kita bisa mencari tahu dari teman-teman yang lain ya, sehingga kita bisa mempertimbangkan faktor apa sih yang mempengaruhi ya. Jadi kita juga harus tahu ya permasalahannya itu seperti apa. Jadi kita bersama-sama setelah itu kita kumpulkan lagi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bila permasalahan itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Tapi kalau memang bisa ya cukup 4 mata kita bisa selesaikan permasalahan. Landasan apa sih Bu yang Ibu pakai nih untuk menyelesaikan ini? Ya kemanusiaan juga, terus moral juga, tanggung jawab, ya kedisiplinan juga ada di situ. Benar ya, kita tidak bisa
kadang sangat sulit kita untuk mengambil keputusan di samping ada peraturan, kemudian juga etika yang harus kita jalankan, kemudian moral, kemanusiaan. Kadang kita harus benar-benar memilih pertimbangan yang terbaik untuk teman-teman juga. Kita kan sudah dewasa ya, kita juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri, nggak bisa sebelah sepihak. Jadi kita harus dua-duanya harus paham permasalahan ini. Jadi kita putuskan bersama. Pertanyaan ketiga ya? Oke, saya. Ketiga atau keempat ya? Oke. Ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah dari awal melakukan permasalahan. Ya, kita coba, kita panggil orang tersebut ya misalnya, kita ajak ngomong empat mata, permasalahannya apa, bisa menceritakan kronologisnya seperti apa, baru kita bisa telaah masalahnya seperti apa, baru kita bisa mengambil keputusan atau menyimpulkan permasalahan itu dan mencari jalan atau solusi ya, mencari solusi yang terbaik. Kayak gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bisa ngambil kesimpulannya ya, langkahnya apa ya? Saya mencoba untuk diskusi dulu, Miss. Kita ajak diskusi yang permasalahannya apa, kemudian apa ya? Bila saya tidak selesai, belum selesai mengambil keputusan, kita bisa minta bantuan. Kan di sekolah kan ada wakase, ada guru-guru senior, jadi kita bisa minta bantuan untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan berarti saya sebagai pimpinan nggak bisa memutuskan, tapi kita tetap minta pertimbangan pada wakasek dan guru-guru senior. Insya Allah bisa ada jalan. Hasilnya itu lebih bagus, lebih maksimal. Musyawarahkan kan lebih banyak solusi yang yang terbaik. Solusi satu orang sama dua orang kan udah beda, Miss. Ya, oke. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu faktor kemanusiaan yang bertentangan, yaitu bagaimana faktor kemanusiaan atau bertentangan dengan peraturan gitu. Apa ya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dan pengambil tantangan saya apa ya, Miss? Kalau saya amati kemanusiaan atau alhamdulillah sih teman-teman di sini udah alhamdulillah ya, orang-orangnya hebat-hebat semua. Makanya saya pengen sekolah ini guru penggeraknya banyak, Miss. Saya pengen menjadi orang-orang yang hebat ya guru-guru saya. Cuman yang saya sayangkan teman-teman itu untuk penghematan waktu atau kedisiplinan waktu itu kurang. Ya misalnya nih berangkat ke sekolah mesti datang sekolah udah ngepas itu yang tantangan buat saya, bagaimana supaya teman-teman itu bisa datang lebih awal. Kita harus bisa meneladani anak-anak didik kita. Kalau gurunya udah sering datang terlambat, kegiatan terlambat, nanti anak muridnya kurang merespon. Gurunya aja seperti itu gitu. Itu memang suatu tantangan buat saya. Saya tuh kepingin teman-teman itu datang lebih awal. Jadi kalau bisa sebelum murid datang tuh guru udah datang. Jadi kita bisa ngamatin anak itu dari awal sampai akhir. Berarti Ibu masih tantangannya berupa kepada rujukan moral ya? Iya, betul sekali. Terus kalau umpamanya tantangan terhadap kasus dilema etika begitu Bu, yang dikerjakan benar tapi tidak dikerjakan juga benar juga. Tantangannya apa tuh? Apa ya, misalnya ya ini istilahnya saling menyapa ya. Menyapa misalnya kehadiran ini paling tidak kan sesama keluarga di sekolah istilahnya. Paling tidak kita memberikan salam atau bagaimana. Tapi selama ini memang belum, Miss. Itu kayaknya untuk saling menyapa harus saya mengawali gitu. Jadi kurang peraturan ya. Jadi selalu yang mengawali saya gitu. Belum ada teman-teman kita yang melakukan seperti itu. Nah itu untuk kedepannya saya pengen teman-teman saya itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Berarti tantangan itu dalam peraturan dan
kemanusiaan mungkin Belum. sifat apa ya, sifat tanggung jawab kita ya Bu ya. Tanggung jawabnya Gitu ya. masih kurang kalau saya menilai ya. Kalau orang-orangnya sih hebat semua, guru-guru saya itu hebat, orangnya muda semua, gesit semua. Itu alhamdulillah saya punya teman-teman seperti itu. Cuman ya itu tantangannya, saya masih pengen teman-teman saya itu datang lebih awal. Belum bisa ya, karena selama saya di sini tuh belum ada yang guru tuh dari pagi. Ya ada 1-2. Nah, itu malah yang guru-guru senior. Ya. Nah, ini yang guru-guru yang junior harus siap ya, harus siap tempur di lapangan. Mudah-mudahan bisa. Saya yakin bisa. Harus wajib. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 6 Bu. 6. Ya. Nomor 6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung saja gitu menyelesaikan di tempat bila ada masalah, atau memiliki jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Mungkin seperti ada bimbingan-bimbingan gitu buat guru-guru yang memang memiliki masalah pada jam tertentu Ibu bebas, jadi guru-guru bisa datang nih menyelesaikan masalahnya atau menceritakan masalah kepada Ibu. Oke. Yang selama ini saya lakukan, Miss, bila terjadi permasalahan seperti itu, nggak ada sih jadwal khusus untuk menyampaikan permasalahan. Seandainya terjadi ada permasalahan, saya orangnya pengennya masalah itu harus cepat selesai hari itu juga. Jadi kita tidak ada beban atau permasalahan yang dibawa pulang ke rumah. Jadi misalnya hari itu ada masalah, ya hari itu juga harus kita selesaikan sampai tuntas. Yang selama ini saya lakukan seperti itu, Miss. Jadi saya nggak menunda-nunda permasalahannya nanti diselesaikan, nanti nggak ada. Jadi hari ini permasalahan, hari ini harus selesai. Jadi saya nggak mau menanggung beban. Hebat banget. Langsung diselesaikan pada waktunya ya Bu ya. Waktunya. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu Ibu atau Ibu selalu menyelesaikan persoalan sendiri? Banyak, Miss, alhamdulillah ya. Untuk segi faktor penyelesaian banyak teman-teman kita mendukung kita mencari solusi yang terbaik itu di situ. Jadi saya nggak bisa menentukan sendiri, menyelesaikan sendiri. Nah, dengan adanya masukan dari teman-teman, kemudian dukungan dari teman-teman, nah itu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi saya tidak bisa ngambil sendiri keputusan itu. Tentunya minta bantuan teman-teman. Di situ ada wakasek, ada guru senior, ada guru junior yang luar biasa. Jadi ya insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan aman. Insya Allah ya, Miss. Semangat Bu. Semangat. Kita harus semangat. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Tentunya banyak juga sih, Miss, ya yang bisa saya ambil. Tentunya mengambil hikmahnya ya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, jadi kita menjadi dewasa. Jadi kita bisa menyikapi, masalah seperti ini itu kita harus seperti ini. Yang ini harus diselesaikan dengan cara ini. Nah, kebetulan kami di sekolah kita ini ya, PKN 9 itu orangnya kan multi ya. Banyak ada senior, junior, ada yang bisa kita teladani, ada yang kurang bisa kita teladani. Jadi kita bisa membedakan ya, bukan mengasingkan atau menyingkirkan, enggak. Untuk pembelajaran buat kita gitu. Mana yang harus kita lakukan yang terbaik dan kita tinggalkan yang tidak baik. Itu aja kayaknya, Miss. Jadi biar kita ya alhamdulillahnya saya tuh di PKN 9 itu diberikan teman-teman yang hebat, yang luar biasa gitu. Jadi saya pengennya nanti teman-teman saya ini juga benar-benar orang-orang yang hebat gitu. Jadi tidak hanya bayangan, diwujudkan menjadi orang-orang yang hebat. Insya Allah, asal kita tetap melaksanakan koridor
tugas kita sesuai dengan apa tanggung jawab kita, kedisiplinan kita, insya Allah semuanya akan tercapai. Mungkin hanya itu aja, Miss. Jadi mungkin jadi pengambilan keputusan itu tuh berdasarkan peraturan-peraturan, dukungan dari teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngambil sendiri keputusan itu, Miss. Jadi kalau misalnya keputusan sendiri buat apa? Ada teman, ada wakasek, ada guru senior ya. Jadi kita ajak rembukan mencari solusi yang terbaik. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya telah menjawab pertanyaan saya dengan begitu baik dan gamblang sehingga jelas, sehingga jadi saya dalam mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan nanti saya bisa mempelajari dari ini. Insya Allah ya, bukannya semua harus ini ya Miss ya, ambil aja hikmahnya dari saya yang terbaik, yang nggak baik tinggalkan, itu aja. Dan saya berharap Miss sukses jadi guru penggerak, jadi orang sukses, ngajak teman-teman semuanya sukses semuanya. Selamat dan sukses untuk misinya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Hesti? Alhamdulillah sehat ini. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ibu Sulistiati dari CGP Angkatan 5. Ada tugas nih Bu, saya ingin menanyakan tentang cara pengambilan keputusan. Kebetulan kami dari grup gerak ini ada materi tersebut. Saya ingin menanyakan pengalaman Ibu nih, mungkin nanti bagi kami bisa menjadi contoh atau referensi kami dalam mengambil keputusan. Maaf ya Bu, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah nih Bu dalam pengambilan keputusan. Nah di sini kami pelajari bahwa sebenarnya pengambilan keputusan itu berdasarkan ada dua nih Bu, dilema etika, jenisnya ada dilema etika dan rujukan moral. Nah yang mau kita kita bahas ini tentang dilema etika, di mana dilema etika ini membahas tentang benar dengan benar, maksudnya tindakan yang benar dilakukan tetapi bila tidak dilakukan itu juga benar itu. Jadi bagaimana kita harus memilih dilema etika ini dalam pengambilan keputusannya. Nah untuk kasus pertama nih, bukan kasus dia pertanyaan gitu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Bu Yuni. Kita bisa tahu atau bisa mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti baru-baru ini yang saya alami di sekolah saya di sekitar bulan Agustus. Saya ingat banget tanggal 19 Agustus Bu, lagi pada saat itu lagi 17-an, anak-anak itu 17-an di sini. Acara 17-an kita berenang sama komite merayakan itu gitu kan dengan anak-anak. Tapi saya izin pada saat itu hanya sebentar, nggak sampai lama. Saya ke Sudin mengurus masalah kenaikan pangkat saya. Nah ketika saya ke Sudin itu tiba-tiba jam 11:30 siang saya ditelepon, itu waktu pada saya itu udah Jumat. Saya ditelepon oleh Pak Sabto selaku kasih PTK Sudin itu mengatakan bahwa di sekolah saya itu ada aduan dari masyarakat atau catatan respon masyarakat yang mengatakan bahwa di sekolah saya ini oknum ini, karena kan anonim ya Bu ya. Nah oknum ini mengatakan bahwa di sekolah saya ini komitenya atau koordinator kelas ini memungut uang kelas sebesar 20.000 dan 100.000 untuk membeli kulkas sekolah dan penambahan untuk guru-gurunya. Nah, anonim ini meminta untuk membubarkan komite dan juga koordinator kelasnya. Jadi saya rasa dari masalah saya nanti itu termasuk ke dalam dilema etika. Masalahnya kalau saya dengar itu ini juga ya, Iya, besar.
Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dari sekolah Bapak Ibu, terutama kasus yang tadi? Iya. Nah, alhamdulillahnya karena Pak Sabto langsung menelpon saya, pada saat itu juga saya langsung pulang ke ruangan beliau. Kemudian beliau memberikan saran bahwa Ibu segera kumpulkan komite dari kelas 1 sampai kelas 6, ditanya satu persatu apakah mereka benar adanya dugaan itu. Kemudian kalaupun memang benar, ya nggak mau sekolah harus mengembalikan berupa uang sejumlah itu. Tapi kalau misalnya memang tidak benar, berarti kita membuat surat verifikasi atau surat pernyataan yang menyatakan itu tidak benar. Itu. Nah, pada saat saya berkoordinasi dengan Pak Sabto itu, Pak Sakla, Pak Tobi menelpon saya dan meminta untuk segera mengumpulkan komite dan juga guru-guru untuk menyelesaikan masalah. Berarti benar-benar mengambil keputusan dimusyawarahkan ya? Ya, segera menyelesaikan masalah itu, tidak berhenti. Kemudian kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat ini? Jadi ketika tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sabto, kemudian saya pulang. Nah, di perjalanan itu saya berkoordinasi dengan wakil dan juga guru-guru gitu. Jadi pertama WA yang aduan masyarakat itu saya kirimkan ke guru. Saya tanya apakah ini terjadi di kelas Bapak Ibu. Mereka menjawab tidak, gitu kan. Kemudian saya meminta wakil untuk segera menyiapkan tempat untuk kita rapat bersama dengan Pak Satra. Kemudian Pak Satra hadir, kita segera menyelesaikan, mengatakan satu persatu kepada orang tua itu apakah terjadi atau tidak. Assalamualaikum. Kalau misalnya tidak terjadi, berarti kita langsung membuat surat pernyataan. Ketika ditanya satu persatu itu tidak terjadi. Dan alumni komite alumni itu juga mengatakan bahwa mereka memberikan itu, tapi itu adalah sumbangan. Nah, intinya tidak ada patokan 20.000 dan 100.000 itu keikhlasan mereka. Jadi yang mampu memberikan ya enggak ya sudah. Kemudian kita membuat surat pernyataan masing-masing. Saya membuat di atas materai, komite sekolah juga, kemudian juga komite yang alumni juga surat pernyataan itu. Kemudian kita kirimkan ke dinas, sudin dan juga ke Satwa. Pertama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang saya anggap efektif adalah ketika saya mengambil keputusan itu saran-saran dari semua pihak. Ibu, baik, sekarang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam kasus saya, hal yang saya anggap efektif adalah saran dari berbagai macam pihak yang mengganggu menyelesaikan masalah ini. Ada Pak Sudin, itu Pak Sabto, kemudian dari Pak Tobi, Pak Sakla, dan juga komite serta guru dari SDG. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan bagi saya adalah ketika saya menentukan keputusan ini apakah sudah betul atau masih kurang gitu. Tapi alhamdulillah karena tadi saya dibantu memberikan saran oleh tadi berbagai macam pihak, jadi saya merasa benar-benar apa yang saya pilih itu sudah benar. Jadi sudah melalui prosedur dan peraturan yang tepat ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal ketentuan dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti itu, atau memiliki jadwal khusus untuk guru-guru dalam bimbingan kasus ataupun menyelesaikan masalah? Karena itu adalah cepat respon masyarakat yang artinya kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau misalnya tidak diselesaikan,
nanti di dinasnya sekolah kami akan terus merah. Jadi pada saat itu juga kita langsung menyelesaikan masa itu jam 3 sore, kita berdiskusi bermusyawarah lah menyelesaikan masa itu. Kemudian jam 4 sampai dengan jam 5 itu membuat konsep surat klarifikasi atau pernyataannya, baru saya kirim ke Sudin, ke Satlak, dan juga ke dinas gitu. Dan jam 7 malam direspon hasilnya bahwa baik Bu, terima kasih, akan kami terima. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih sama ini bisa membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kalau ditanya orangnya, ya tadi atasan saya itu berperan dalam mengambil keputusan, kemudian juga guru dan juga komite juga membantu mengambil keputusan juga. Jadi tadinya awalnya saya hanya meminta untuk meminta komite kelas rehabilitasi yang hadir, tapi saran dari guru ini kan masalah berkaitan dengan pemberian cedera mata ketika kelas 6. Apa tidak sebaiknya mengundang komite yang sudah umum juga yang masih saya setuju gitu kan, memang itu berkaitan dengan permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu banyak sekali pelajaran yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terima gitu. Jadi ketika itu kalau nggak salah itu kan baru 2 bulan ya dari saya menjadi kepala sekolah, tiba-tiba saya dihadapkan dengan kasus besar seperti itu gitu. Benar, pengalaman yang saya dapat ambil itu bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi dalam beretika, dalam berbicara dan juga bersikap. Harus kita lakukan etika itu karena di satu sisi mungkin orang tua ini sudah benar beretikanya, sudah ingin memberikan tekanan kepada gurunya gitu. Tapi di sisi lain kan ada beberapa mungkin etika berikan katanya berkomunikasinya kurang baik atau tidak sesuai, sehingga ada beberapa orang yang salah paham, kemudian yang tidak sesuai atau tidak ingin atau tidak salah yang salah paham ini merasa kurang serak dengan hal itu. Nah, orang atau oknum ini kan juga untuk beretikanya juga kurang, karena ketika dia melakukan itu langsung ke dinas, padahal harusnya dia merasa kurang baik, dia tanya dulu ke lingkungan grup kelas, kemudian bisa juga tanya ke gurunya atau ke kelas, jadi tidak langsung ke dinas. Jadi intinya dengan adanya masa ini saya lebih berhati-hati dalam beretika, bersikap, terutama ada harus kita lihat peraturan bahwa sebuah masalah itu harus diambilnya dengan jenjang ya. Iya. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak sampai tidak seperti ini. Makasih Bu Hesti. Ya, sama-sama. Kita sudah sampai di penghujung pertanyaan. Terima kasih sudah memberikan waktu luangnya untuk menjawab pertanyaan saya dalam sesi wawancara. Semoga SDN Cijantung semakin maju di tangan Bu Hesti. Terima kasih.